Nah selanjutnya qala al-Jauhari al-firsinu min al-ba'ir kal hafir min ad-daba qala wa rubbama istu'ira fi syata. Yang sembilan at-tasi anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u su'batun minal iman muttafaqun alaih. Al-bidu min salasati ila tis'atin bi kasril ba'i wa qad tuftahu wa syu'batu al-qit'atu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna. Jadi kalimat bid'un itu kalau dalam bahasa Arab dari 3 sampai 9. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu bid'un. Dari Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 73, 74, 75, 79. Atau 63, 64, 65, 66, 68, 69. Cabang. Nah biasanya dalam bahasa Arab itu hal-hal seperti ini digunakan atau kalimat bid'un ini digunakan tidak lain adalah untuk menunjukkan ala kasrah bahwa cabang iman itu banyak. Fa afdaluha, nah cabang yang paling afdal itu, yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Jadi iman itu kan qaulun, iqrarun wa amalun. Jadi iman itu ada terkait dengan perbuatan hati, perbuatan dalam, ya seperti tauhid, keyakinan itu kan semuanya ada di sini. Keyakinan, ikhlas, sabar, itu kan bima yata'allaq bil qulub. Itu namanya amalu al-qulub, perbuatan-perbuatan hati. Ya ada amalul jawarih, perbuatan-perbuatan badan. Ya, seperti kayak sholat dan yang lainnya haji. Ada amalul lisan, ada perbuatan lisan ya, zikir, baca Quran, zikir. Jadi cabang iman itu banyak, cabang keimanan itu banyak. Nah, seperti sholat jamaah ngaji ini adalah termasuk bagian daripada cabang keimanan. Afdaluha, dari begitu banyaknya cabang keimanan, itu yang paling afdal, yang paling tinggi, nomor satunya adalah qaulu la ilaha illallah. Kenapa paling afdal? Karena ini pembeda antara iman dan kafir. Jadi kata-kata ini kalau diucapkan, ini langsung akan membedakan status mukminkah atau kafir. Faman nataqa biha fa huwa mu'min. Yang ngucapin berarti dia mukmin. Maka kalau lagi perang dan saat kita ingin bunuh, orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, stop itu. Stop. Enggak boleh. Karena seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia akan terpelihara darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, bicara dia mengucapkannya lahiriah, artinya secara lisan saja, hati tidak, tetap secara ketetapan hukum dia enggak boleh dibunuh. Adapun hanya di mulut, untuk nyelamatin dia dari senjata, dari pembantaian perang misalkan. Nah, maka adapun urusan hatinya bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Maka ada seorang sahabat yang diberikan teguran oleh Nabi kita Muhammad SAW saat dalam peperangan, saat ingin dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sahabat ini langsung diterusin aja. Das. Sampailah kabar ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya ditegur. Setelah diberikan teguran, seorang sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu memberikan alasan, ya Rasul, sepertinya dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya untuk menyelamatkan dari pedang. Kata Rasulullah, afala syaqqaqta sadrah? Emang kamu udah bisa belek dadanya? Urusan benar atau enggak di hatinya itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Makanya kata Rasulullah, emang kamu udah belah dadanya, udah bisa lihat hatinya. Dia mengucapkan dari enggak hatinya. Jadi kalau hukum itu terkait dengan az-zahir, yang nampak. Kalau yang tidak nampak urusan dia dengan Allah.
Jadi jangan suka ngorek-ngorek yang bukan ranah kita, yang bukan urusan kita. Makanya kita nggak boleh langsung menyimpulkan seseorang A, seseorang B hanya dari lahiriah. Cukup kita menghukumi yang bisa kita hukumi dengan kita melihat yang nampak. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Nah, yang kedua, kenapa yang paling tinggi, yang paling afdal itu la ilaha illallah? Yang mengucapkan ini dia akan terpelihara, dan kalau ini diucapkan saat sakaratul maut, saat akhir dari hidupnya, maka dia pun selamat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Siapapun orangnya yang meninggalnya dieksekusi, ditembak, digantung, dan akhir ucapannya itu adalah syahadat, maka dia masuk surga. Dan ini yang terjadi di salah satu musuh Amerika, musuh Israel, yaitu Saddam Hussein. Saat beliau rahimahullahu ta'ala itu digantung. Jadi saking jahatnya itu luar biasa. Saat itu Amerika dengan Israel dan sekutunya menumbangkan Saddam Hussein yang tidak mau tunduk dengan kebijakan-kebijakan Amerika. Dengan fitnahan ada rudal apa gitu kan. Dengan fitnah itu akhirnya Saddam digulingkan. Targetnya memang mati. Itu saat dia digantung, palanya ditutup, diulang buka kepala saya. Digantung, sebelum digantung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati. Saat itu seluruh ulama diam, apalagi ulama-ulama Saudi diam. Cuman salah satu yang saya ingat saat itu, Fadilatul Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan saksi bahwa Saddam min ahlil jannah. Saddam itu ahli surga. Kenapa kita bisa kan ahli surga? Karena terakhir ucapannya la ilaha illallah. Kan Rasulullah bilang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Mau disebejat apapun kasarnya, kalau akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Nah, maka jadidu, perbaharui terus setiap hari iman kita itu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sambil benar-benar dihayati bahwa nggak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya kecuali Allah, nggak ada ibadah yang kita lakukan kecuali hanya untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ya, kalau la ilaha illallah itu jadi makanan kita, jadi wiridan kita, jadi satu kalimat yang terus membasahi mulut kita, lisan kita, insyaallah, 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 matinya pun gampang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, orang refleksnya itu nanti tergantung kebiasaan. Nah, makanya kan banyak orang kita tuh kagetnya astagfirullah, kan gitu. Subhanallah, Allahu Akbar, itu cakep Pak. Nanti kalau giliran kaget saat sakaratul maut, yang keluar subhan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu namanya akhir kalami la ilaha illallah. Akhir kalimatnya itu adalah dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada Tuhan yang paling besar kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disucikan kecuali Allah. Makanya kalimat-kalimat ini tuh harus jadi kebiasaan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terus subhanallah, terus pokoknya kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Itu kalimat-kalimat thayyibat, kalimat-kalimat baik. La ilaha illallah. Kalimat mahal Pak, biar dikit juga kalimat kalimat sakti, kalimat mahal. Orang kalau benar la ilaha illallahnya, kalau benar la ilaha illallah, prinsip la ilaha illallahnya itu kayak Gaza Pak, diperangin terus. Di zaman kekacauan seperti ini, siapapun yang punya prinsip kuat la ilaha illallah, maka itu akan diperangin. Maka salah satu kenapa Gaza itu diperangin, ya, itu tidak lain adalah karena, dan mereka terus kuat, Allah kuatkan, karena mereka ini mempertahankan la ilaha illallah.
Kalau aja Gaza, masyarakat mulia Gaza, enggak punya prinsip la ilaha illallah, udah dari kemarin Pak, bisa jadi jongosnya Israel, gampang. Enggak, ternyata dia masih punya la ilaha illallah. Enggak ada yang kami takutin kecuali, enggak ada yang kami sembah kecuali, tidak ada Tuhan kecuali Allah, makanya diperangin. Nah sekarang kalau kita punya prinsip la ilaha illallah Pak, dimanapun itu diperangin, enggak akan ada yang enak. Apalagi kita ada di masa dan zaman di mana kemunkaran dan kezaliman itu sedang berkuasa. Kezaliman lagi berkuasa di dunia ini Pak. Jadi la ilaha illallah itu mahal. Dari alasan itulah ya, para nabi diutus, para rasul ya, dari alasan la ilaha illallah itulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diangkat, diutus sebagai nabi terakhir. La ilaha illallah